Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan terakhir GD 4208 Hydrographic Practice. Nah, jadi setelah kita, setengah semester ini lumayan padat ya. Jadi kita sudah praktikum untuk hands-on ya, pengaturan pengaturan alat-alat, integrasi alat gitu kan dan lain sebagainya. Terus abis itu teman-teman juga sudah belajar bagaimana caranya ngolah data. Nah, sekarang kita akan ngomongin sedikit terkait Marine Database and GIS yang sebenarnya saya cukup yakin teman-teman sudah banyak tahu isi-isi dari yang akan saya paparkan. Jadi kayak database itu kan kalian sudah dapat kuliahnya, GIS juga kalian sudah dapat kuliahnya. Ini saya hanya memindahkan lagi-lagi, saya cuma nyemplungin konteks yang kalian sudah tahu ke laut, kira-kira seperti itu. Nah, jadi review dari database ya, ini bahkan kayaknya Pengkom ya, Pengkom kalian belajar ini DIKW ya. Jadi data kalian itu umurnya panjang. Jadi memang kita berpikir tuh jangka pendek doang, oh proyeknya selesai dan that's it. Tapi kalau untuk klien, data ini akan menjadi basis dari berbagai keputusan yang akan diambil ke depannya gitu. Dari data, data akan mengenerate informasi, informasi mengenerate knowledge, knowledge akan mengenerate wisdom. Jadi sementara data, informasi, dan knowledge itu perspektif ya ke belakang, apa yang sudah ada gitu ya, apa yang terjadi, fenomena apa yang ada di situ, wisdom itu nembak ke depan. Jadi and then I have to do this, and this. Jadi jangan remehkan data kalian ya. Jadi dari data yang sparse seperti itu, dia akan membuat seseorang yang memang punya kapasitas untuk mengambil keputusan ya untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data yang sudah kalian kumpulkan di lapangan ya. Nah, jadi database itu apa? Silahkan kalian baca gitu ya. Saya nggak akan jelaskan. Lagi pula kalian sudah dapat kelasnya juga ya. Intinya database itu tuh nggak cuma data kita ada apa aja, tapi bagaimana keterkaitan antar satu data dengan data yang lain ya. Nah, jadi designing a database, makanya kalau misalnya kita pengen pengen bikin data center misalnya gitu ya, kita nggak akan langsung mikir, oh spek komputernya gimana, tapi kita mikir dulu secara konseptual gitu kan. Dalam arti data apa sih yang mau kita store di situ. Nanti proses-proses apa yang akan kita lakukan terhadap data tersebut. Terus abis itu berarti kalau datanya ABC, ukuran datanya kira-kira orde berapa gitu. Apakah dia ordenya orde puluhan mega, ratusan mega, gigaan gitu kan. Itu kan beda gitu ya. Terus abis itu juga bisa juga bagaimana setiap objek ini nanti terrepresentasi dalam grid kah, kita perlu raw data juga kah, dan segala macam. Jadi konseptual ini adalah independent of software and hardware. Kita masih belum mikirin kita pakai software apa, kita belum mikirin pakai hardware apa. Pokoknya kita mikirin data kita tuh ada apa aja. Setelah secara konsep kita udah tahu, oke kita perlu objek A, B, C, lalu kita pikirkan relasinya gitu ya, relasi logisnya. Nah di sini baru software spesifik. Oh gue punya data A, B, C, gue perlu software A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah software yang ini berat kerjanya, software yang ini lebih ringan, software yang itu berat juga gitu kan. Nah dari situ dia sudah software spesifik, nah tapi masih belum mikirin hardware gitu kan. Oke gue pengen software ini nih. Udah tahu gitu kan antar relasinya seperti apa, kita perlu processing apa saja, baru kita mikirin fisiknya. Bagaimana seluruh objek ini disimpan dan bagaimana kita akan mengolah objek-objek tersebut. Baru di sini software and hardware spesifik. Oh, ternyata gua butuh space 20 tera misalnya. Tapi 20 tera ini kayaknya jangan 20 tera langsung deh, karena kalau misalnya korap semua. Misalnya saya pisah 10-10 gitu ya. 10 tera yang pakai HDD misalnya, yang satu SSD. Karena apa? Yang SSD misalnya kita pengen proses-proses macam-macam di situ, yang HDD cuma buat nyimpen aja gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau misalnya kita pengen memikirkan, apalagi misalnya kita pakai buat kerja berapa tahun ke depan gitu ya. Nah, ini yang teman-teman perlu pikirkan gitu ya. Jadi lagi-lagi konsepnya dulu, data-data kalian tuh ordernya berapa. And this comes with experience gitu ya. Makanya pengambil keputusan untuk belanja ya pasti bukan anak baru gitu kan ya. Konseptualnya, logicalnya, mereka akan diapain dan baru fisikalnya. Nah, tipe-tipe kita langsung ke nomor 2 aja ya. Karena lagi-lagi ini sekilas banget aja.
Nah, tipe-tipe data spasial sebenarnya simpel ya. Lagi-lagi kalian udah pernah belajar, pokoknya vektor sama raster, dan vektor itu ada yang poin, garis, dan poligon ya. Sementara raster ya udah gitu matrix of square cells di mana selnya kita bisa apa ya, kita bisa tentukan ukurannya. Nah, jadi kalau data spasial ya pokoknya dia itu punya posisi dan dia juga punya posisi yang terhadap sebuah referensi tertentu gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi objek bawah laut itu kan banyak. Lalu peta itu juga skalanya beda-beda. Adalah keputusan kita sebagai kartografernya misalnya untuk menampilkan objek itu sebagai apa nih? Mau titik, mau garis, atau em, area gitu kan, poligon. Misalnya di sini ada continental shelf gitu kan, lalu ada continental slope. Habis itu ada abyssal plain. Nah, ingat-ingat mata kuliahnya Pak Eka ya. Ini penting banget buat batas laut. Nah ya, jadi ini continental shelf-nya ya. Ini adalah slope-nya, habis itu ada abyssal plain. Nah, ini kalian mau nampilkan sebagai apa? Ini kan cuma profil nih, tapi kan aslinya dia continue gitu ya. Kamu mau bikin, oh continental shelf-nya ini misalnya sebuah area gitu ya. Nah, habis itu si line-nya, sorry, si slope-nya juga area, lalu abyssal plain-nya area gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan dia secara 2D, ini shelf-nya ya. Habis itu ini ada slope-nya, habis itu di sini ada abyssal plain misalnya begitu gitu ya. Begitukah? Atau misalnya cuma garis gitu. Pokoknya cuma garis pembatas aja. Ini batas dari, oh ini enggak ya, sorry. Hmm, Misalnya ini batas dari continental shelf, ini batas continental slope, ini batas dari si abyssal plain karena di sini ada abyssal hill. Itu keputusan kita. Lalu ada si mount. Si mount nih pakai poin atau mau pakai area gitu kan ya. Sebesar apa si mountnya? Sepenting apa dia untuk jadi area dan lain sebagainya. Jadi objeknya sama, tapi cara kita menampilkan di petanya bisa beda. Nah, gini ya. Jadi untuk area-area pergerakan tektonik itu kita biasa pakai garis misalnya ya. Lalu ini cara representasinya juga. Apakah kita cuma seperti ini aja? Jadi ada peta pseudo 3D, terus kita kasih nama-nama objek yang penting. Di sini ada basin, ada banknya banyak ya, ada trough, ada shelf dan lain-lain. Tapi kita tidak menampilkan objek tektonik tertentu gitu ya, karena di sini misalnya tektoniknya nggak terlalu penting, atau di sini pseudo 3D-nya malah nggak dimunculkan, tapi di sini karena orang ini pengen cerita proses-proses tektonik yang ada di sebelah barat, pantai baratnya Amerika. Nah, yang digambar justru patahan-patahan. Di sini ada subduction zone gitu ya. Ada yang sifatnya patahan geser, ada yang dia itu rekahan gitu. Nah, jadi lagi-lagi representasi peta itu tergantung dari kalian sebagai kartografer dan komunikasi dengan usernya. Apa aja nih data yang mau ditampilkan? Nggak semua data perlu ditampilkan. Nah, lalu untuk beberapa format data, ini sih cuma guidance aja ya. Jadi misalnya gitu ya, kalau datanya itu geotiff gitu ya, jelas dia bukan data vektor, dia nggak punya atribut, dia bukan time series, tapi dia adalah sebuah grid, bisa jadi dia multi layer, jadi yellow tuh bisa exchange format tapi limited gitu ya. Dia bukan ASCII dan tapi dia tetap biner gitu. Nah, jadi ini adalah tipe-tipe data yang biasa kita hadapi gitu ya, pada saat kita ngolah dan ini apa ya, interchangeable. Jadi kalau datanya itu CSV kah, NetCDF, GeoTIFF dan lain-lain itu biasanya hampir semua software bisa buka. Tapi ada beberapa data yang sifatnya spesifik software seperti data SBD kalau nggak salah. Nah itu adalah data multibeam yang hanya bisa dibuka di AIFA misalnya gitu ya. Karis juga ada tipe data aja yang khusus hanya bisa dibuka di Karis gitu. Nah tapi setiap software pasti apa ya, quote and quote diwajibkan untuk bisa memproduksi data yang interchangeable. Walaupun rese gitu, software-software berbayar ini memang kan mereka pengen ngunci kalian untuk ya selalu pakai software berbayar. Jadi misalnya katakan saya bisa mengeluarkan atau ngekspor data yang sudah dalam bentuk geotiff dari sebuah software tertentu. Tapi pas diimport di QGIS, loh kok dia lari? Padahal referensi udah benar gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu apa ya, setiap software tuh punya cara tertentu untuk mengunci user-usernya gitu. Jadi kalian ya pasti gitu ya, pasti kalian akan menganggap wah keren banget gue bisa pakai software A, E, U, E, O gitu. Tapi kan tergantung company-nya punya software itu atau tidak. Dan kalau misalnya kalian bisa menggunakan software yang tidak berbayar, nah value-nya akan lebih baik untuk company-nya ya.
Nah ini lagi gitu beberapa hal yang sifatnya sesuai dengan datanya. Misalnya kayak Echo Sounder mungkin dia GSF gitu ya. Kalau misalnya dia itu side scan, dia bisa XTF, dia XTF gitu ya. Echo Sounder juga bisa XTF, SBP itu XTF, kadang-kadang bisa GSF, posisi dia format apa segala macam ya. Habis itu LAS itu adalah cloud, jadi itu yang dari laser scanner biasanya kan. Nah, hal-hal sebagainya ya. Nah, ada motif di dua tempat ya. IHO itu S100, jadi ini untuk standarisasi peta laut ya, nautical chart. Sementara kalau IOGP mereka punya standar yang namanya SSDM, Seabed Survey Data Model. Sebenarnya sama-sama juga yang bikinin SSDM sama bikinin S100, S3 juga gitu kan ya. Nah, tapi yang satu itu kebutuhannya untuk oil and gas field, yang satu kebutuhannya untuk keselamatan pelayaran. Nah, kalau S100 itu ada cabang-cabangnya, ada 102, 101, 100 sekian yang tergantung layer-layernya itu lagi ngomongin apa. Nah, contohnya kalau bathymetric surface itu dia S102. Jadi diatur standarnya, ukuran gridnya harus berapa, cara tampilannya seperti apa. Jadi begitu dia di-feed ke electronic nautical chart, itu bisa dibaca oleh siapapun yang menggunakan itu. Nah, kalau SSDM sebenarnya ya JS-JS juga, cuman setiap layernya itu sudah ada atribut yang harus diisi, bentukan layernya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi it's a JS template basically, dan kalian bisa gampang kok cari aja IODP, SSDM, download. Nah, itu ada tuh semua modelnya. Nah, SSDM ini terlihat sederhana kayak JS-JS aja, tapi untuk user ya, untuk orang-orang yang pengen tahu oil field-nya itu kondisinya seperti apa, itu penting untuk pengambilan keputusan ke depannya. Jadi workflow-nya ya sama-sama juga gitu kan ya, dari survey planning, akuisisi, processing and interpretation, reporting. Nah, tapi data-datanya ini nggak selesai di report. Data-datanya masuk ke database, di mana di situ akan diputuskan, oh kita perlu survei lagi atau tidak, dan muter lagi. Nah, untuk MSDI, Marine Spatial Data Infrastructure ya contohnya tadi ya SSDM, S100, yaitu MSDI juga gitu kan. Nah, jadi ada beberapa ini ya, jadi mungkin nanti saya jelasin di sini. Nah, ini ya, ini dulu. Ada beberapa badan internasional yang membuat sebuah working group khusus untuk si MSDI ini. Jadi ada ISO ya, untuk Geoinformation Standards-nya. Ada OGC, dia yang Open Geospatial Consortium-nya. Ini adalah khusus untuk Marine Domain Working Group gitu ya. Kalian kan suka lihat ya open apa sih OpenStreetMap gitu ya, yaitu OGC. Dan ada IHO tentunya, ada MSDI Working Group. Nah, data-data apa aja sih yang penting gitu kan? Nah, data yang paling penting sebelum semuanya adalah garis pantai ya. Karena kita tahu bahwa laut itu kan kadang pasang, kadang surut tuh kan. Nah, pas pasang garis pantainya beda, pas surut garis pantainya beda. Nah, di peta kamu mau pakai apa? Mau pakai garis pasang, garis surut, MSL, ya. Dan nanti em, cita-citanya adalah kalau kita punya MSDI, departemen manapun mereka punya data yang sama, jadi bisa melihat perspektif dari sebuah area itu dengan cara yang sama. Nah, jadi contohnya di sini ya, ini adalah punya UK ya, punya Inggris. Ini adalah sebuah profil ya. Ini profil ada di sini ya. Jadi ada MHWS. Mereka pakai high water datumnya itu adalah MHWS. Jadi ini coastline-nya dia pakai MHWS, dia nggak pakai HAT. Nah, abis itu ada juga, nah itu, jadi setiap negara itu berhak menentukan apa yang namanya high water line-nya atau coastline-nya di mana dengan low water line-nya di mana. Jadi nggak mesti sama. Kebetulan kalau di Inggris untuk coastline-nya dia pakai MHWS ya. Habis itu untuk drying line-nya, jadi area yang benar-benar udah nggak intertidal lagi. Jadi ini kan kita bisa bayangkan ini area intertidal ya. Jadi dia tertenggelam pada saat pasang, tapi dia kering pada saat surut. Nah, ini adalah area yang nggak akan pernah kering gitu, selalu basah. Nah, itu yang kita sebut sebagai chart datum. Kalau misalnya UK itu pakainya LAT. Nah, tapi di Indonesia
Nah itu ada beberapa peta yang pakai MLWS, ada yang pakai apa segala macam ya. Itu bisa beda-beda, nggak mesti. Lalu ada MSL tengah-tengahnya ya. Ini adalah datum yang dipakai untuk darat. Itulah kenapa nggak akan pernah atau sulit sekali, atau sebenarnya nggak pernah lah ya kalau misalnya datumnya udah beda. Misalnya kalian overlay peta laut dengan peta RBI. Atau jangan peta RBI lah, RBI kan di darat banget ya. Peta LPI, Lingkungan Pantai Indonesia. Itu garis pantainya ya bisa beda. Kenapa? Karena yang peta laut itu pakai high water line, sementara garis pantai yang ada di peta laut, peta lingkungan pantai Indonesia itu dari MSL gitu. Nah, itu dia gitu ya. Jadi masalah garis pantai aja itu bisa menjadi sesuatu yang kompleks. Jadi saya ingatkan kembali, ini adalah peta laut ya, di mana garis yang ini adalah high water line. Jadi dia akan selalu kering, nggak akan pernah basah ya. Bisa HAT, MHWS, MHHW, MSL pun kadang-kadang bisa. Tapi nggak disarankan MSL karena ya kita pengennya area yang selalu kering ya. Kalau MSL artinya dia akan tetap ada basahnya. Lalu untuk chart datum ya, jadi makanya ini adalah coastline, jadi itu yang selalu kering. Chart datum ini area yang selalu basah ya, bisa LAT, MLLW ya, MLWS, MSL. Nah, kalau di tengah-tengah inilah, ini sebenarnya yang sering dibicarakan. Kita pengen wah seamless bathymetry dan topografi bla 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 ya. Tinggal pilih aja mau pakai apa gitu kan. Paling standar ya pakai MSL karena MSL bisa dipakai ke atas, bisa dipakai ke bawah. Tapi ya nanti kalau misalnya beneran seamless data bla 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 ya untuk navigasinya kita tetap perlu tahu LAT-nya di mana karena kita nggak mau kapal itu ke area yang sempat kering pada saat dia sedang surut. Jadi area antara chart datum dengan garis pantai itu adalah intertidal zone itu yang basah pada saat pasang dan kering pada saat surut. Nah, jadi kalau kita mau bikin MSDI berarti kita pikirin standarnya ya. Data, aplikasi, metadata, infrastrukturnya, governance-nya seperti apa, dan ya itu tadi, makanya working group-nya secara internasional itu terdiri atas 3 organisasi internasional, ISO, OGC, dan IHO. Nah, ini yang sudah jalan, kalau kalian pengen lihat ya, itu Arctic SDI. Kenapa? Karena banyak yang punya kepentingan di Arktik. Nah, akhirnya mereka memutuskan kita perlu sebuah data infrastructure untuk area Arktik ini. Ya, jadi science-nya, governance security, bahkan ada emergency and disaster management, commerce dan lain-lain sebagainya ya. Tapi intinya mah di sana of course resource ya. Nah, terakhir ini ada beberapa apa ya open access marine database yang kalian nanti bisa akses untuk praktikum. Nah, kalau JMRT Map Tool ini adalah database yang ada data turunan satelitnya, tapi bukan SDB ya. Kalau SDB itu kan biasanya dari citra satelit. Nah, ini dari data altimetri maupun data gravity ya, gravimetri. Tapi dia ada ke highlight gitu, mana area yang pakai multibeam. Jadi kita bisa pisahin data multibeam di luar data-data lainnya. Ini akan kalian buka pas praktikum. Ada Gapco. Nah, kalau Gapco ini dia sudah seamless ya. Kita nggak bisa pisahin antara data yang katakan dari survei sama data yang dari satelit. Lalu ini ada gazetir, jadi ini ada apa ya nama-nama objek bawah laut. Nah ini nih lumayan nih, jadi kayak setiap negara tuh punya KPI untuk ngasih nama objek bawah laut lah gitu ya. Di Indonesia udah mulai banyak nih nama-nama objek bawah laut yang disubmit juga ke gazetirnya Gapco. Nah, kalau ini khusus untuk data-data marine geophysics. Jadi garis-garis ini adalah garis-garis survei dari tahun 1960-an even ada data-data nggak cuma data-data batimetri tapi juga data terutama magnetic, gravity, kadang-kadang ada data seismik juga. Ini nggak akan ada di tugas tapi kalian bisa check out ya. Nah, untuk tugasnya kalian langsung aja ke sini ya, apa namanya, langsung dibuka, itu ada playlist YouTube lagi. Kalian tinggal ikutin dan untuk tugas ini sifatnya individu ya. Jadi nanti silahkan dilaporkan masing-masing di apa namanya final reportnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya selama 1 semester ini. Kita akan bertemu lagi mungkin kalau kalian mau kuliah lagi.
Atau kalau kalian ya, if you wanna say hi aja ke kampus. Sukses untuk kalian semua, sukses untuk cita-cita masa depan masing-masing, dan sampai ketemu di lain kesempatan.